Pemirsa, mafia bola tidak hanya menyasar para pemain yang merupakan ujung tombak permainan, tapi juga mafia ini bermain dengan berbagai intervensi yang mungkin tidak terlalu kelihatan, tapi ada di tataran kebijakan. Berbagai kompromi juga tak pelak dilakukan meski mungkin berakibat fatal bagi kesuksesan sebuah tim. Telah hadir di studio Metro TV mantan pelatih tim nasional U19, Coach Indra Syafri. Selamat malam, Coach Indra. Ketika Anda diberhentikan oleh PSSI, banyak supporter yang kecewa, memberikan dukungan. Kemudian juga sempat marah-marahi dalam tanda kutip PSSI, Pak Hinca dan kawan-kawan. Anda sendiri kecewa ketika diberhentikan? Hanya 2 jam saya kecewa, setelah itu saya nggak kecewa. Karena memang di awal saya presentasi di depan PSSI bahwasanya kalau kami diberikan kesempatan, kami akan mencapai 3 target. Pertama, juara AFF, yang kedua lolos Piala Asia, yang ketiga lolos Piala Dunia. Hanya 2 yang bisa kami capai dan lolos Piala Dunia kami tidak bisa, dan resiko sebagai seorang pelatih yang profesional dan saya siap untuk mempertanggungjawabkan itu. Ini yang belum. Lebih penting buat Anda sukses atau gagal di mata masyarakat atau PSSI? Kalau hati kecil saya memang ingin lolos Piala Dunia saat itu. Dan saat itu kita sudah menempuh langkah-langkah dan saya terjemahkan dalam bentuk periodisasi persiapan yang selama 1 tahun dan kami bagi dalam tiga tahapan. Dan di dalam perjalanan memang kita menghadapi hal-hal yang harus kita sesuaikan dengan situasi. Apa itu misalnya? Itu bahasanya bersayap. Situasi apa yang harus Tidak perlu disesuaikan? bersayap, saya kasih tahu sekarang. Saya mau uji coba ke Eropa bulan Agustus, tapi terlaksana hampir mendekati Piala Asia. Ini problem untuk suatu periodisasi persiapan. Dan problem untuk mencapainya. Jadi harusnya Agustus, tapi kemudian perginya? September. September. Dan itu fatal? Oh, sangat fatal. Baik, Coach Indra, Mata Najwa malam ini dagelan bola. Anda pelatih berpengalaman selama membina U19 ataupun di luar pengalaman itu, adakah yang Anda rasakan memang mengalami peristiwa dagelan di sepak bola? Alhamdulillah selama saya mulai melatih sampai terakhir di U19 tidak pernah saya disentuh oleh dagelan atau mafia-mafia yang ingin misalnya mempengaruhi komitmen kami. Tidak pernah. Tidak pernah disentuh? Tidak pernah. Itu Anda sendiri saja beruntung begitu tidak disentuh, atau Anda tahu sesungguhnya ada tapi tidak berani menyentuh Anda? Tentu kita bisa disentuh oleh mereka kalau kita dilihatnya tidak punya komitmen dan tidak punya konsistensi dalam bersikap. Tentu mereka akan mencoba-coba itu. Ketika tadi Anda bilang ada situasi-situasi tertentu, apakah memang berarti ada kompromi-kompromi yang harus Anda lakukan? Kalau kita bicara spesifik pembinaan U19 kemarin. Oh iya, sangat iya. Dan contoh dari program latihan, orang di akhir-akhir persiapan kita banyak bilang semua bicara permainan tim nasional U19, menonton permainan tim nasional U19 sudah diketahui oleh semua lawan dan itu kita yang melakukan. Saya berharap dulu dengan persiapan, kalau bisa jangan terlalu banyak kita di-expose di media dan kita juga bisa melakukan persiapan dengan tenang dan tanpa diketahui banyak orang. Tetapi kan kita tidak bisa juga begitu. Saya tidak menyalahkan federasi karena federasi juga harus bikin suatu inovasi bagaimana bisa menghidupi tim nasional 19 dan tim nasional lainnya. Karena kita tahu sendiri sebelumnya kita PSSI tidak dibantu oleh pemerintah waktu itu. Jadi expose yang berlebihan, yang kemudian memang mau tidak mau harus dilakukan, itu mengganggu. Apalagi kompromi-komprominya, Coach? Iya, hal teknis. Jadwal bertanding hal teknis. Mungkin? Jadi timetable yang saya harapkan misalnya waktu itu saya hanya merancang 5 titik untuk uji coba dalam negeri. Waktu itu saya merancang ada 3 bentuk uji coba dalam negeri, tur Timur Tengah dan tur Eropa. Dalam negeri itu saya merancang hanya 5 titik dan daerah-daerah terdekat datang ke titik itu dan kita bermain 4 kali di situ. Cuma dengan 5 kota. Tetapi setelah itu kita harus berhadapan dan
federasi harus bilang kita bertanding di 20 kota. Dan bayangan juga saat itu kita meminta untuk pertandingan dilakukan jam 7 malam. Tetapi tidak bisa, harus jam 9 malam. Ini akan membuat peak atau akan mengganggu kualitas permainan. Kenapa harus jam 9? Saya tidak tahu pasti, mungkin bagi yang berkompeten ditanyakan ke mereka. Tapi Anda meminta jam 7? Ya. Itu kan disiarkan di televisi ya? Iya. Jadi mungkin jam 7 karena ada sinetron tuh ya, Coach? Saya tidak tahu.